Salam sehat, salam tangguh, Bapak. Iya, terima kasih. Salam tangguh ya. Bapak Yos, tahapan pemilu ini sudah ada pada tahap mana ini untuk sekarang ini? Saat ini Hmm, KPU secara nasional, provinsi hmm, dan juga kabupaten kota sedang bersiap-siap untuk menetapkan daftar calon tetap. Daftar hmm, calon tetap itu sudah disampaikan dan terakhir kemarin di tanggal 3 Oktober ya. kami batas akhir untuk menerima berkas perbaikan, kemudian pencermatan Hmm, dari partai politik, dan akan kami lakukan verifikasi sejak tanggal 4 Oktober sampai dengan tanggal 18 Oktober mendatang. Dan Oke. Hmm, ya, dan kami akan menetapkannya itu di tanggal hmm. 3 November nanti, 3 November bulan depan. Ya. Oke, baik Bapak. Ini kita balik ke topik kita ya. Pagi ini tentang KPUD NTT ini melaunching gerakan ramah disabilitas pada hari Rabu 3 Oktober 2023 kemarin ya. Nah, ini seperti apa kegiatannya Bapak? Saya koreksi, jadi di tanggal 4 ya, 4 kemarin, Hmm. 4 Ya, 4 Oktober, Oktober ya, ya. Rabu 4 betul. Oktober, iya. Oke, kegiatan ini Heeh. di launching seluruh Indonesia, itu hanya Nusa Tenggara Timur yang memandang Mm-mm. bahwa ini adalah emergensi terhadap partisipasi rekan-rekan kita yang disabilitas. Banyak sekali ide-ide yang Mm-mm. harus digelontorkan khusus untuk bagaimana mengakomodir teman-teman yang disabilitas. Mm. Nah, Nusa Tenggara Timur dalam rapat pleno kami putuskan Ya. untuk gerakan ini harus dilakukan untuk melakukan kunjungan di Mm-mm. ramah disabilitas. Jadi seluruh teman-teman dari PPK, PPS, KPU Kabupaten Kota itu kami wajibkan pada bulan Oktober Mm-mm. untuk melakukan gerakan ramah disabilitas. Apa tujuannya? Tujuannya Ya. sebenarnya Mm-mm. eh, kita mau supaya pertama kita memastikan apakah benar Mm. eh, disabilitas, ramah disabilitas, itu benar-benar melakukan kunjungan itu kepada teman-teman disabilitas itu untuk memastikan apakah mereka itu sudah terdaftar sebagai pemilih, Mm-mm. dan yang kedua mengetahui apakah benar keterangan yang dibuat oleh penyelenggara kami di bawah, dalam hal ini adalah pada saat melakukan Mm. pemutakhiran data pemilih Mm. itu jenis disabilitasnya itu sudah dibuat secara tepat. Oke. Oke, jadi dalam data itu Nah, dicantumkan ya jenis ya, disabilitasnya apa begitu Bapak ya? benar. Kemudian mereka Mm-mm. diberikan informasi Mm-mm. tentang pemilu kapan, kemudian hak-hak dia, kewajiban dia. Apabila Mm. dia mengalami sesuatu, kami catat itu sebagai sebuah laporan penting untuk pada hari pemungutan suara, Mm. intervensi apa yang harus dilakukan. Contoh misalnya, Mm. kemarin kami di salah satu kota, di salah satu penyandang disabilitas, segera sesudah peluncuran itu teman-teman di PPK PPS itu sudah langsung melakukan kegiatan itu. Mm. Kemudian mereka pergi dan mengunjungi salah satu penyandang disabilitas, Mm. dan dia itu sebenarnya disabilitas mental ya. Mm. Kemudian ternyata yang direkap oleh teman-teman Pantarli itu dia tidak menyandang apa-apa, Oh dia begitu. tidak, iya, Mm. ini ditemukan. Jadi ini kami harap dengan adanya gerakan ini Mm. uh, disabilitas itu pertama kita tahu keberadaannya, kedua dia terdaftar sebagai pemilih, Mm. apakah dia mengetahui haknya dia. Misalnya ketika hari pemungutan suara, apakah dia
didampingi dan siapa yang harus mendampingi dan seterusnya. Nah, itu. Jadi itu Seperti itu ya. semuanya sudah didata pada saat kemarin peluncuran begitu, pelansingan begitu Bapak ya? Pada saat launching itu Ah, kita sebetulnya kita sudah panjang pada hari penetapan DCT daftar pemilih DPT itu kita sudah memiliki data-data Tamil di Indonesia itu jumlahnya 1 juta sekian. oke. Sementara di Nusa Tenggara Timur Mm-mm. lebih dari 46.000, Lebih dari 46.000. ya, ya, seperti yang pernah kita diskusikan sebelumnya. Nah, dari jumlah ini kami masih ragu apakah benar 46.000 atau bahkan bisa lebih dari itu. Iya, Oke. karena kebiasaan teman-teman kita punya di kampung-kampung itu mereka tidak akan pernah mengungkapkan bahwa di rumah kami itu Ada ada yang yang disabilitas ya. Hmm. betul. Oke, baik Bapak. Sebenarnya apa tujuan ketika mendata itu sudah langsung dijelaskan begitu ya, dicantumkan begitu ya bahwa atas nama si A dia Ya, disabilitas dan lebih spesifik ya apa begitu ya. Bapak. Ini sebenarnya tujuannya apa nih Pak? Kami Hmm. menginginkan supaya orang yang penyandang disabilitas itu benar pendataannya. Uh, Kami itu kemarin banyak sekali mendapatkan pencerahan bersama dengan teman-teman pada saat dialog itu. Mereka mengungkapkan begini, selama ini orang itu hanya tahu disabilitas hanya 2, tunadaksa atau tunanetra. Selebihnya itu tidak. Nah, padahal setelah dirinci itu banyak sekali. Ada sensoriknya, motoriknya dan segala macam itu Masuk juga ya. tidak masuk. Dan mereka mengungkapkan di hari pemungutan suara itu ternyata kami sudah ada, tapi kami tidak dipanggil-panggil. Nah, ternyata dia itu tuli. Oh Jadi panggil begitu, kali tidak pun itu didengar tidak begitu tahu. ya. Nah, kami menginginkan supaya teman-teman di penyelenggara pemilu itu dari awal dia tahu siapa saja penyandang disabilitas kita dan intervensi Didekati apa begitu yang ya. harus kita lakukan. Sehingga di hari pemungutan suara itu ada yang harus diprioritaskan. Oke. Mereka itu harus menjadi prioritas ketika diberikan pelayanan. Kemudian yang kedua tujuannya, mereka itu tidak mengetahui bahwa mereka punya hak. Ya misalnya kami itu boleh didampingi oleh siapa. Nah, apakah kalau keluarga, nah kemarin itu terungkap misalnya Pak Kadek ya, Pak Kadek. Banyak yang mereka tidak tahu bahwa kami itu satu pasang suami istri dan sama-sama buta, tidak bisa melihat. Oh iya. Nah, apakah kami itu mau didampingi oleh siapa? Seperti itu. Oke. Jadi kalau rumusannya itu adalah yang mendampingi adalah keluarga, sementara bagaimana mereka yang sama-sama buta dan seterusnya. Jadi banyak sekali terungkap borok-borok masalah yang kami sendiri sebagai penyelenggara pemilu di lapangan itu lakukan, dan kami tidak pernah sadar bahwa itu justru menyakiti teman lain. Jadi ada diskriminasi dalam pelayanan seperti itu. Oke, baik Bapak. Apakah ini juga berpengaruh ke nantinya pada saat TPS dibuat begitu, itu juga ramah disabilitas? Artinya ketika sudah didata dengan jelas ya atas nama si A disabilitas ini dan ada di TPS ini, sehingga TPS tersebut sudah dibuat atau dirancang begitu ya dengan ramah disabilitas begitu Bapak? Atau semua wajib Benar. ramah disabilitas begitu Bapak? Semua TPS itu harus ramah disabilitas. Harus ya. Ya, harus ramah disabilitas. Tapi kita harus mengetahui kalau di TPS kita itu TPS-nya ada penyandang disabilitas di wilayah kita, maka membuat TPS sudah harus lebih memenuhi standar, tidak boleh
berundak-undak, Ya. tidak boleh di sebelahnya parit atau sulit untuk dilalui oleh teman-teman dari disabilitas kursi roda dan seterusnya. Nah itu yang harus itu salah satu tujuan lainnya. Nah sehingga teman-teman PPS dan KPPS itu teman-teman PPK dan PPS terutama yang sekarang ada itu sudah mulai mendata di titik mana sebaiknya TPS itu dibuat untuk melayani sebaik-baiknya teman-teman dari disabilitas. Data kita itu sangat valid ya. Misalnya yang terbanyak itu di Kabupaten Timur Tengah Utara yang jumlahnya 4.000 sekian. Ende juga saya kira lebih dari 2.000. Kita sudah mendata itu dan teman-teman di PPK dan PPS itu juga siap untuk mengunjungi teman-teman dari disabilitas. Oke, baik Pak Yos, data yang ada di KPU seperti apa ini terkait dengan partisipasi dari saudara-saudari kita disabilitas begitu ya, dari pemilu-pemilu kali lalu sampai dengan terakhir 2009 begitu Bapak ya? Ya, data itu membuktikan bahwa kita itu ternyata ini hasil penelitian, Iya. dari hasil penelitian yang dilansir di jurnal KPU. Hasil penelitiannya itu di Jawa, kita di NTT kita belum melakukan. Tapi bahwa fenomena itu sama di seluruh Indonesia, partisipasinya itu tidak lebih dari 60 sekian persen. Sementara target nasional, kalau target partisipasi pemilu umumnya itu 77,5%. Tetapi untuk partisipasi yang dua, jadi kaum perempuan, ada juga partisipasi disabilitas, dari target itu 77%. Nah, angka ini belum sepenuhnya terpenuhi. Sehingga kami memandang bahwa ini masalah yang sangat serius dan perlu dibuat gerakan. Sambutannya luar biasa dari teman-teman Bapak pimpinan kami di KPU RI kemarin, meskipun secara daring, Ibu Betty Idrus, beliau yang mengampu divisi data dan informasi Datin, dan data pemilih itu menyambutnya sangat baik sekali. Dan ini adalah gerakan pertama kali di Indonesia yang kami rilis di Nusa Tenggara Timur. Kami mencoba untuk melakukan sesuatu. Jadi selama ini kan hanya wacana ini. Kita harus ramah disabilitas. Tapi apa masalah yang kita hadapi ternyata luar biasa. Contoh misalnya, kita hanya tahu bahwa mereka yang penting mereka tidak atas sebagai pemilih, tapi tahu tidak masalah yang mereka alami. Mereka itu etika pelayanan di TPS, apakah mereka diseret sana seret sini. Mereka itu pagi sudah menunggu tetapi tidak dipanggil tapi memang dia tidak bisa mendengar. Maka itu sekali lagi kami menginginkan supaya pertama dari keluarga itu ini ya tidak boleh menyimpan. Kemarin juga terungkap dari dialog dengan teman-teman di PPK dan PPS, mereka ungkapkan itu. Kami mau pergi ke rumah tapi mereka pikir ini sebagai semacam takut dan segala macam. Solong aduh, ini bagian dari diskriminasi yang dilakukan di dalam keluarga. Mereka itu tidak bisa diubah. Pertama, apapun situasinya, mereka tidak pernah bisa diubah kondisinya. Maka itu yang bisa dilakukan adalah menyadarkan kepada keluarga bahwa ini bukan aib keluarga. Ini adalah sudah ini takdir Tuhan dan mereka mengalami demikian. Maka harus diungkapkan supaya sebagai penyelenggara dan juga mungkin dilakukan oleh pemerintah dan untuk intervensi program-program lainnya. Mereka juga punya hak yang sama. Bisa jadi sebagai penyelenggara,
bisa jadi ini kalau yang tidak bisa sama sekali ya sudah, tapi kalau yang masih bisa, misalnya permisi lumpuh hanya kaki tapi mulut otaknya masih bagus sekali. Kemarin banyak sekali yang datang dan bahkan ada caleg juga dari teman-teman disabilitas itu di Kota Kupang. Ini yang kami harapkan, kita sudah terbiasa dengan teman-teman penyandang disabilitas yang punya hak yang sama dengan teman-teman yang lainnya. Saya kira itu. Oke, baik Bapak. Dari data yang tadi Bapak paparkan berarti boleh dikatakan bahwa masih rendah begitu ya partisipasi dari teman-teman atau saudara-saudari kita yang disabilitas begitu Bapak ya? Benar sekali, ya. Oke, Ya. baik. Dan kegiatan kemarin ini apakah ini juga merujuk pada data bahwa di NTT juga masih rendah partisipasi dari disabilitas sehingga melaunching kegiatan ini dan kemudian bertemu langsung ya dengan pihak KPU provinsi, bertemu langsung dengan teman-teman atau saudara-saudara kita disabilitas begitu Bapak? Benar, jadi dari data-data yang ada, partisipasinya di bawah 70%. Kemudian kami sejak pemilu 2019 itu selalu melibatkan teman-teman disabilitas. Dan selain data, kami juga menemukan fakta yang mereka ungkapkan sendiri. Kami ingin itu, dan segala macam. Ini kolaborasi antara data yang di KPU, kemudian hasil kajian, penelitian, kemudian yang sudah dilansir di jurnal KPU. Yang berikutnya adalah kami bertemu dan mereka mengungkapkan. Selain itu mereka menginginkan supaya banyak perencanaan, apakah di tingkat KPU juga pemerintah umumnya, teman-teman difabel itu juga perlu harus dilibatkan seperti itu. Jadi bukan hanya urusan kepemiluan. Sehingga memang benar Bu Leli tadi, selain data, kami juga bertemu, berdiskusi, berdialog, sehingga melahirkan sebuah gerakan namanya Gerakan Ramah Disabilitas yang sudah kami luncurkan kemarin. Ya. Oke, baik Bapak. Dari fakta-fakta yang terkuak kemarin ya, banyak sekali permasalahan yang sebenarnya kita tidak pernah ketahui begitu ya. Nah ini apa yang menjadi harapan KPUD NTT ke depannya ya melalui kegiatan kemarin untuk pemilu 2024 nanti bagi penyandang disabilitas? Ya, kami harapkan begini. Yang pertama adalah penyelenggara kami semakin peka untuk memberikan pelayanan. Akan ada materi lainnya pada saat pelatihan itu adalah etika pelayanan disabilitas. Jadi pertama yang kami sadarkan adalah penyelenggara, dan yang kedua adalah memenuhi tugas kami bahwa sosialisasi itu dilakukan sebanyak mungkin sehingga judul besarnya adalah pemilu inklusif. Nah, pemilu inklusif semakin banyak orang yang terlibat di dalam pemilu, itu semakin baiklah indeks partisipasi pemilu kita. Yang berikutnya adalah teman-teman penyandang disabilitas itu diberikan informasi sebanyak-banyaknya. Kalau mereka yang berikut itu kami itu mendapatkan data yang real. Nah, data real yang kami harapkan sebetulnya itu pada bagaimana secara faktual teman-teman yang sudah melakukan pendataan, terutama Pantarni pada saat itu, apakah masih sudah tepat? Kalau sudah tepat, syukurlah. Tapi kalau yang belum, itu mari kita luruskan. Lalu kita memiliki data untuk intervensi ketika pembentukan TPS nanti. Itu yang ingin kita lakukan. Ya. Oke, baik Pak Yos, terima kasih untuk waktunya bersama RRI. Sukses untuk kedepannya ya, pemilu 2024 sudah dekat sekali, sangat dekat sekali, dan pasti lagi sibuk-sibuknya ini Bapak ya bersama teman-teman. Sukses untuk kedepannya, dan terima kasih sekali lagi untuk waktu dan juga informasi yang sudah diberikan untuk RRI ND pagi hari ini. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi ya.